warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pH, asam, dan basa. Mengapa sih kita perlu mempelajari pH? Apakah pH ada kaitannya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, jadi begini ya teman-teman, dalam kehidupan kita sehari-hari tidak terlepas dari pH. Nah, salah satunya yaitu pH digunakan untuk menjadi parameter kadar air yang sehat. Makanan yang kita makan sehari-hari juga mengandung pH. Dan air pun yang mempunyai pH terlalu rendah, maka rasanya akan terasa pahit. Teman-teman, pernahkah kalian merawat ikan dalam akuarium? Terkadang ikan yang kita rawat kelihatannya agak stres atau sedang sakit, padahal kita setiap harinya sudah memberinya ia makan. Akan tetapi kita sering lupa untuk mengganti airnya dengan air yang baru. Nah, bisa saja ikan yang stres atau sakit ini disebabkan karena pH dalam air terlalu asam. Sedangkan ikan yang sehat hidup dalam air dengan pH yang netral. Jadi kalian yang suka merawat ikan dalam akuarium, jangan lupa ya sering-sering untuk mengganti airnya agar ikannya tidak sakit. Jadi pada pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai cara menentukan pH indikator alami atau buatan. Nah, bagaimana ketika kita tidak mempunyai indikator atau pH meter? Nah, kira-kira apa ya solusinya? Mari kita belajar bersama-sama cara menentukan nilai pH dengan rumus perhitungannya. Sebelum kita berlanjut ke pH, ada baiknya terlebih dahulu kita ingat konsep-konsep yang penting untuk mengerjakan nantinya yang terkait dengan pH. Nah, sebenarnya konsep-konsep ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, tetapi kita perlu mengingatnya untuk memudahkan dalam pengerjaan soal-soal pH. Yang pertama yaitu derajat ionisasi. Nah, derajat ionisasi ini dilambangkan dengan alfa, di mana derajat ionisasi ini menyatakan perbandingan mol zat yang terionisasi dibanding dengan mol zat mula-mula, sehingga kita dapat merumuskannya yaitu alfa sama dengan jumlah mol zat yang terionisasi dibagi dengan jumlah mol zat mula-mula. Nah, ini akan berguna nantinya untuk khususnya untuk pH asam lemah dan basa lemah. Oke, selanjutnya yaitu konsep dasar yang kedua, yaitu konsentrasi. Adapun satuan dari konsentrasi ini adalah molaritas atau dilambangkan dengan M. Konsentrasi ini ada kaitannya dengan larutan, jadi dapat digunakan untuk menyatakan seberapa pekatnya larutan tersebut. Semakin besar konsentrasi, maka semakin pekat larutan. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau dirumuskan yaitu M besar sama dengan mol dibagi volume, di mana mol ini sama dengan massa dibagi dengan mR. Selanjutnya konsep yang ketiga yaitu pengenceran. Nah, pengenceran ini digunakan ketika kita mempunyai larutan yang pekat dan ingin merubahnya menjadi lebih encer, maka kita bisa menggunakan rumus pengenceran untuk menentukan konsentrasi zat setelah pengenceran. Jadi rumusnya ada M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2, di mana M1 ini merupakan konsentrasi zat yang akan diencerkan dikali dengan V1, di mana V1 ini merupakan zat yang akan diencerkan nanti sama dengan M2. Nah, M2 ini konsentrasi setelah pengenceran dan V2 ini merupakan total volume setelah pengenceran. Jadi, tiga hal ini ada derajat ionisasi, konsentrasi, dan pengenceran. Ini harus teman-teman ketahui terlebih dahulu sebelum melangkah ke dalam perhitungan pH, asam, dan basa. Untuk pembahasan yang pertama, kita membahas mengenai pH asam kuat. Nah, masih ingatkah kalian dengan apa itu asam kuat? Ya, jadi asam kuat merupakan senyawa-senyawa asam yang dianggap mengalami ionisasi secara sempurna, sehingga derajat ionisasinya sama dengan 1, atau bisa dituliskan dengan alfa sama dengan 1. Nah, adapun contoh asam kuat yaitu diantaranya HCl yang merupakan asam klorida, HBr yang merupakan asam bromida, HI yang merupakan asam iodida, HNO3 yang merupakan asam nitrat,
HCl4 yang merupakan asam perklorat, dan ada juga H2SO4 yang merupakan asam sulfat. Nah, jadi teman-teman, karena asam kuat kan mengalami ionisasi secara sempurna. Jadi sehingga reaksi ionisasinya atau penguraiannya kita dapat tuliskan seperti ini. Misalnya HCl, maka dia di dalam air menurut Arrhenius dia akan terurai menjadi ion H+ dan ion Cl-. Karena terionisasi sempurna, maka konsentrasi HCl misal disimbolkan dengan Ml, maka H+ konsentrasinya sama dengan HCl karena yang tadi terionisasi sempurna, sehingga H+ juga sama dengan Ma. Selanjutnya kita mencari rumus pH. Nah, rumus pH sama dengan min log konsentrasi H+. Nah, kira-kira dari mana sih rumus pH ini? Nah, jadi rumus pH ini dipelopori oleh seorang ilmuwan bernama Sorensen untuk menghindari perhitungan angka yang sangat kecil, sehingga memudahkan perhitungan yang mengikuti perubahan konsentrasi ion H+-nya. Nah, pH ini merupakan fungsi negatif logaritma dari konsentrasi ion H+ dalam suatu larutan. Sehingga pH atau derajat keasaman jika dituliskan secara matematis yaitu pH sama dengan min log konsentrasi H+. Jadi memang kalau kita mau mencari pH itu kita harus mencari konsentrasi H+-nya terlebih dahulu, baru kemudian kita mencari pH-nya untuk asam kuat. Agar lebih paham, mari kita aplikasikan ke dalam contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama yaitu hitunglah pH dari larutan HCl dengan konsentrasi 0,01 molar. Jadi jawabannya, untuk memudahkan mari kita tulis dulu reaksi ionisasinya, di mana HCl ketika diuraikan menghasilkan ion H+ dan ion Cl-. Nah, berarti di sini kita nyari konsentrasi H+-nya terlebih dahulu, di mana rumusnya sama dengan A dikali Ma. Di sini koefisien H+ sama dengan 1. Jadi A ini sama dengan 1 dan Ma-nya kita tuliskan 0,01 molar. Maka konsentrasi H+-nya sama dengan 1 dikali 0,01 sama dengan 1 kali 10 pangkat min 2. Selanjutnya kita menentukan pH-nya, di mana rumus pH tadi pH sama dengan min log konsentrasi H+. Kita tinggal masukkan konsentrasinya tadi yaitu 10 pangkat min 2. Jadi min log 10 pangkat min 2 berarti pH-nya sama dengan 2. Selanjutnya yaitu contoh soal yang kedua. Nah, hitunglah pH dari larutan H2SO4 dengan konsentrasi 0,01 molar. Jadi pertama kita tuliskan dulu reaksi ionisasinya, di mana H2SO4 ketika diuraikan maka menghasilkan 2 ion H+ dan ion SO4 2-. Maka konsentrasi H+ sama dengan A dikali Ma. Nah, nilai A ini sama dengan 2 dan nilai Ma-nya sama dengan 0,01 molar. Berarti jawabannya yaitu 2 dikali 10 pangkat minus 2. Sehingga pH-nya sama dengan min log konsentrasi H+ sama dengan min log 2 dikali 10 pangkat minus 2. Jadi pH-nya sama dengan 2 min log 2. Lanjut ke contoh soal yang ketiga, yaitu sebanyak 10 ml larutan HCl dengan konsentrasi 0,01 molar diencerkan hingga volumenya menjadi 1000 ml. Berapakah pH HCl setelah pengenceran? Nah, di sini yang dicari adalah pH setelah pengenceran. Jadi otomatis kita menerapkan rumus dari pengenceran, yaitu M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Berarti di sini dapat diketahui V1-nya sama dengan 10 ml, M1-nya 0,1 molar dan V2-nya sama dengan 1000 ml. Nah, kita tinggal masukkan angka-angka ini ke dalam rumusnya, yaitu 0,1 dikali 10 sama dengan M2-nya dikali dengan 1000. Sehingga ketemu M2 sama dengan 10 pangkat
pangkat minus H. Nah, jadi 10 dibagi dengan 100 ini hasilnya 10 pangkat minus 3. Setelah konsentrasi dari hasil pengenceran diketahui, maka kita selanjutnya mencari konsentrasi H plusnya. Dituliskan A dikali dengan MA, di mana A-nya ini sama dengan 1 dan MA-nya tadi hasil dari pengenceran yaitu 10 pangkat minus 3, sehingga konsentrasi H plus sama dengan 10 pangkat minus 3. Selanjutnya kita mencari nilai pH-nya. pH sama dengan min log konsentrasi H plus. Nah, konsentrasi H plus tadi 10 pangkat minus 3. Jadi pH sama dengan min log 10 pangkat minus 3. Jadi pH-nya sama dengan 3. Oke teman-teman, setelah kita mempelajari pH asam kuat, selanjutnya kita beralih ke pH basa kuat. Nah, teman-teman masih ingat nggak apa sih yang dimaksud dengan basa kuat? Ya, basa kuat merupakan senyawa-senyawa basa yang mengalami ionisasi sempurna, sehingga derajat ionisasinya dapat dituliskan dengan alfa sama dengan 1. Nah, adapun contoh dari basa kuat diantaranya yaitu NaOH yang merupakan natrium hidroksida, KOH yang merupakan kalium hidroksida, BaOH 2 kali yang merupakan barium hidroksida, CaOH2 yang merupakan kalsium hidroksida, dan ada juga MgOH 2 kali yang merupakan magnesium hidroksida. Jadi basa kuat ini kan terionisasi secara sempurna. Misalkan kita menuliskan reaksinya, misalkan contoh NaOH. Jadi ketika NaOH ini diuraikan dalam air, maka menghasilkan ion Na+, di plus ion OH-. Nah, adanya OH- ini menunjukkan bahwa senyawa tersebut tergolong dengan senyawa basa. Sedangkan yang tadi asam dengan ciri khasnya yaitu H+. Maka kalau basa ciri khasnya berarti OH-. Nah, jika basa, maka kita harus mencari konsentrasi OH-nya dulu. Di mana OH- konsentrasi OH- sama dengan B dikali MB. Nah, MB ini merupakan jumlah ion yang diuraikan, sedangkan MB ini molaritas dari basa tersebut. Nah, setelah kita mengetahui konsentrasi OH-nya, langkah yang kedua kita mencari pOH-nya. Nah, bedanya di sini, kalau asam kita langsung mencari pH-nya, kalau basa kita mencari pOH-nya terlebih dahulu. Nah, rumus pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Nah, teman-teman masih ingat pada pembelajaran sebelumnya bahwa pH di plus pOH itu sama dengan 14 karena terkait dengan kesetimbangan air, di mana Kw nilainya sama dengan 10 pangkat min 14. Sehingga kalau mencari pH dari pOH yang telah diketahui, maka rumusnya pH sama dengan 14 min pOH. Nah, jadi ketiga rumus ini yang dapat kalian hafalkan untuk menentukan nilai dari pH basa kuat. Agar lebih memahami, mari kita aplikasikan ke dalam contoh soal berikut. Soal yang pertama, hitunglah pH dari larutan NaOH sebesar 0,05 molar. Nah, jadi langkah yang pertama kita tuliskan terlebih dahulu reaksi ionisasinya, di mana NaOH ketika diuraikan menghasilkan ion Na+ dan P+ ion OH-. Sehingga B-nya nanti sama dengan 1 ya. Sehingga kita cari konsentrasi OH-nya, B dikali MB. Nah, karena B-nya 1, maka konsentrasi OH-nya sama dengan 1 dikali 0,05, maka sama dengan 0,05 atau bisa ditulis dengan 5 dikali 10 pangkat minus 2. Langkah yang selanjutnya kita tentukan pOH-nya, di mana pOH sama dengan min log konsentrasi OH-nya. Nah, jadi tinggal diaplikasikan konsentrasi OH- sama dengan min log 5 dikali 10 minus 2. pOH sama dengan 2 min log 5. Dan terakhir kita mencari pH-nya, di mana rumus pH ini yaitu 14 min pOH. Nah, kita aplikasikan hasil dari pOH tadi sama dengan 14 minus
2 min log 5 sama dengan 12 plus log 5. Jadi itu ya hasil pH-nya. Lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu hitung pH dari larutan BaOH 2 kali dengan konsentrasi 0,01 molar. Jadi reaksi ionisasinya yaitu BaOH 2 kali diuraikan menghasilkan ion Ba2+ plus 2 ion OH-. Nah, angka 2 pada OH- itu menunjukkan nilai B, sehingga dapat ditulis konsentrasi OH- sama dengan B dikali NB, di mana B-nya sama dengan 2 dan NB-nya sama dengan 0,01 molar. Nah, sehingga dapat diketahui nilai konsentrasi OH- sama dengan 2 dikali 10 pangkat minus 2. Langkah yang kedua, kita cari pOH-nya. pOH sama dengan min log konsentrasi OH- sama dengan min log 2 dikali 10 pangkat minus 2. Nah, pangkat 2-nya ini maju sehingga 2 min log 2. Kemudian kita cari nilai pH-nya, di mana pH sama dengan 14 min pOH. Jadi 14 minus 2 min log 2. Berarti 14 dikurangi 2, minus jadinya plus, maka pH sama dengan 2 plus log 2. Kita lanjutkan pada contoh soal yang ketiga, yaitu sebanyak 0,58 gram MgOH2 kali dilarutkan dalam 200 ml air. Berapakah pH yang dihasilkan? Di sini diketahui ARMD sama dengan 24, O sama dengan 16, dan H sama dengan 1. Nah, untuk mempermudah kita tuliskan dulu, diketahui massa MOH2 sama dengan 0,58 gram. Kemudian volume yang digunakan untuk melarutkan yaitu 200 ml. Karena mencari konsentrasi, kita rubah ke liter menjadi 0,2 liter. Nah, di sini ditanya pH-nya. Jadi, untuk menjawab soal ini, langkah yang pertama kita harus mencari konsentrasi dari molnya, yaitu mol MgOH2. Caranya adalah mol dibagi dengan volume, di mana mol sama dengan massa dibagi dengan mR. Nah, massanya kan sama dengan 0,58 dan mR-nya sama dengan 58. Kok bisa 58? Ya, karena tadi diketahui AR-nya, AR dari Mg, O dan H. Ketika kita jumlahkan sesuai dengan MgOH2, maka hasilnya yaitu 58. Sehingga nilai mol sama dengan 0,01 mol. Jadi di sini mol dibagi volume sama dengan 0,01 dibagi dengan 0,2 liter, sehingga ketemu 0,05 molar, atau bisa dituliskan dengan 5 dikali 10 pangkat minus 2. Jadi konsentrasi MgOH2 kali sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 2 molar. Langkah yang kedua yaitu menghitung konsentrasi OH-nya, sama dengan B dikali MB. B-nya sama dengan 2 dan MB-nya tadi konsentrasi yang kita cari yaitu 5 dikali 10 pangkat minus 2, sehingga hasilnya yaitu 10 dikali 10 minus 2. Jadi hasil terakhirnya yaitu 10 pangkat minus 1. Ini untuk konsentrasi OH-nya. Langkah yang ketiga yaitu kita hitung pOH-nya. pOH sama dengan min log konsentrasi OH-nya, yaitu sama dengan min log 10 pangkat minus 1. pOH sama dengan 1. Langkah yang keempat, langkah terakhir, yaitu kita mencari pH-nya. pH sama dengan 14 min pOH. Jadi pOH-nya 1, jadi 14 minus 1 sama dengan 13. Jadi pH-nya sama dengan 13. Oke teman-teman, jadi itu ya cara mencari pH asam kuat dan basa kuat. Di sini dapat disimpulkan untuk asam kuat konsentrasi H+ sama dengan A dikali Ma, dan untuk mencari pH-nya sama dengan min log konsentrasi H+. Sedangkan untuk basa kuat yaitu konsentrasi OH- sama dengan B dikali Mb. Selanjutnya pOH. pOH sama dengan min log dari konsentrasi OH-. Baru pH. pH sama dengan 14 min pOH. Jadi dari rumus-rumus tersebut dapat kita hafalkan untuk menentukan pH asam kuat dan basa kuat. Baik teman-teman, itu tadi ya pembahasan mengenai pH asam kuat dan pH basa kuat. Semoga bermanfaat.
Sampai jumpa di